Karena akan terjadi petaka menimpa kalian kekitai lailan mazim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Dahsyat, berlapis-lapis. Belum selesai kita dilanda bencana ini, datang petaka yang berikutnya. Masih berdiri sempoyongan, dihantam dan dihatam lagi. Tamuju kamaujil bahri, datang seperti ombak di lautan tanpa henti. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, yumsi kafiran, yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat jabatan dan triliunan. Bukan main Bapak Ibu. Saya banyak ditawari tuh, posisi jabatan dan uang. Kalau diterima, kaya saya. Udah Ustaz, gabung saja sama kami. Ustaz butuh berapa? Pinter lu, gua keluar tangkap sama KPK. Boleh Bapak Ibu, luar biasa. Berat ujian. Tapi betapapun berat ujian yang Allah berikan pada kita ketika kita istiqomah, pahalanya luar biasa jemaah. Pahalanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir sepertinya ada 3.210 orang. Betul ya? Dengan yang di luar. Dengan yang muda. Tapi yang jawab salam cuma 13 orang saja. Masya Allah. Kita ulang. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, yang jawab salam saya berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya Allah, yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, lunaskan hutang dan cicilan. Banyak aminnya. Yang amin belum lunas. Bu, baik Ibu. Banyak sekarang yang jawab. Tadi salamnya nggak kedengeran. Ibu-ibu mau masuk surga? Ada yang diam, berarti nggak mau masuk surga. Bunda, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? Oh enggak. Mau Bunda duluan, Bapak belakangan, atau Bapak belakangan Bunda duluan? Sama-sama. Baik. Kayaknya Bunda dulu yang harus saya sapa Ustaz. Saya kasih pantun Bunda. Mau pantun Bunda ya? Ini pantun satu-satunya. Jika burung puyuh burung galan. Yang jawab cakep bapaknya ini. Pantunnya. Burung puyuh burung galan. Selalu muncul di waktu pagi. Kalau Bunda nggak jawab salam, nanti bapaknya kawin lagi. Jangan ya. Tuh, seneng bapaknya nih. Jangan. Makanya jawab salam saya Bunda. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar sekarang banyaknya. Terasa semangatnya Ustaz. Cuma beda tipis antara semangat dengan ngambek kayaknya. Kelamaan mulai mungkin Ustaz. Udah kesel ya. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana anit tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma syaa Allahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra
la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum min istata'u. Ada ya? Atau kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul wa'dil amin, usikum bittaqwallah wa usikum bi jama'atil muslimin. Ayat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisil akhar, al jama'atu rahmah wal furqatu 'adzab. Wa Rasulullah SAW la tushaddu rihal ila salasatil masajid, al-masjidil haram wa masjid Rasulullah SAW wa masjidil aqsa. Kama qala Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda wa la yakhtabiyu syajar wa hajar takunu syajar wa hajar. Ya muslim, ya mu'min, ya abdatan, hada wara'i yahud uqtulhu illa gorqad fa innaha syajaratul yahud. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhar, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadrun man khadalahum wa la man khadafahum hatta taqum as-sa'ah. Wa kama qala fi hadisil akhar, hatta nazala Isa ibn Maryam. Al hadis kama qala sadaqallahu azim sadaqa rasul karim wa ala dzalika min asyhadin. Merupakan karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Saya bersama istri dan tim Yayasan Laskar Berbagi Ummah dari Pekanbaru, Riau. Kalau saya dan istri dari Jawa Barat, Bandung Timur. Kami bersinergi dengan Yayasan MCAI, Ibu Dian dan kawan-kawan. Difasilitasi ini oleh teman-teman, ada pilot kami, Bang Maman dan Bang Dedi. Kami sampai di kota Bima. Bayangan saya, Bima itu gagah, kukunya dahsyat, ternyata benar luar biasa. Bima ini kota yang megah, alhamdulillah. Orang-orangnya dahsyat luar biasa. Dahsyat persaudaraannya, dahsyat keramahannya, saking ramahnya. Selalu saya dengar kata-kata Kalembo Ade. Kalembo adeta mada daho ngeri, gitu ya? Daho ngeri, ya betul. Mada daho ngeri, Kalembo ade. Mohon maaf tadi saya datang terlambat. Betul ya, Zed? Buka Google. Enggak, dari teman saya tadi, Pak Maman. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di hari Ahad, tanggal 29 Zulqa'dah, bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2025, bisa hadir di Masjid Kebanggaan Masyarakat Raba, insya Allah menjadi poros surganya kita semua. Masjid yang namanya tadi sudah disebutkan, diambil dari nama muwakif yang semoga mengalir terus pahalanya. Ya, salah satu dari keluarga Kesultanan Bima, Sultan Abdul Hamid ya, Bapak Abdul Hamid. Namanya sama dengan nama Pangeran Diponegoro, Abdul Hamid. Namanya sama dengan nama Sultan terakhir Turki, Sultan Abdul Hamid. Ya, insya Allah masjid inilah yang menjadi poros surga kita. Karena mencari surga dari masjid kan, Bapak Ibu? Betul? Mana sepi jamaah ini? Belum pada sarapan kayaknya Ustaz. Jamaah. Oh jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Kenapa kita katakan masjid ini poros surga kita? Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke masjid, menuju majelis ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka saya tadi tanya, Bapak Ibu mau masuk surga? Mau katanya. Langsung, kapan? Besok kan? Bunda, jadi masuk surganya Bunda? Hafal nama-nama surga?
Coba dites ya. Yang mau masuk surga kita tes nih. Surga yang pertama apa? Tuh, di mana-mana jawabnya Firdaus. Gengsinya tinggi. Begitu ditanya nama surga, paling tinggi yang dijawab Firdaus. Di bawah surga Firdaus, Aden. Di bawah Aden, tuh kan, berhenti. Jangan-jangan hafalan neraka daripada surga. Neraka nggak usah dihafalin, kita tidak berminat memasukinya. Betul. Yang pertama di bawah Firdaus, Aden. Di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa. Di bawah Ma'wa. Buka Google, rupanya Google yang lebih hafal. Jangan-jangan Google duluan yang masuk surga. Pertama Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim, di bawah Naim Ma'wa, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Apa? Yang mau masuk surga langsung wajib hafal ini. Tidak hafal nama-nama surga, tersesat di padang mahsyar. Tidak ada Google Map, tidak ada Gojek, tidak ada Grab. Cuma dua jalan, kalau nggak ke surga ke neraka. Baik, yang pertama. Yang kedua, di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, di bawah Ma'wa, di bawah Darussalam, Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur, Baitul Hamid. Loh, kan dari masjid masuk surga, masa dari mall? Masa dari pasar? Dari masjid kan? Baik, peradaban manusia dimulai dari masjid dan berakhir di masjid. Peradaban manusia bermula di titik nolnya masjid di Masjidil Haram, dan titik akhir peradaban manusia di muka bumi di dunia ini adalah Masjidil Aqsa. Itulah yang Rasulullah tegaskan. Betulkah demikian? Kita bahas nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Ustaz Taufikur Rahman. Ya, hormati dan sampaikan Allah, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Baitul Hamid, Bapak Dr. Andes Haji Juanda Mansur MPDI. Terima kasih kepada kami sudah menerima kami semua. Mohon maaf kami nanti merepotkan Bapak nih. Sehat selalu Bapak bersama keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Amir Majelis pada kesempatan kali ini, Ustaz Taufikur Rahman. Ya, semoga sehat selalu Ustaz sama keluarga. Terima kasih Ustaz sudah bersabar duduk bersama saya di depan. Nanti Ustaz viral Ustaz. Ya, viral. Bukan saya viral, beliau Ketua IKD tadi, alhamdulillah, Ikatan Dakwah, dan juga beliau adalah bagian dari para ulama di Majelis Ulama Indonesia Kota Bima tadi. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima, dan juga yang saya hormati wabil khusus pada Bapak Camat Kecamatan Draba. Yang mana Pak? Hadir? Ada? Atau yang mewakili? Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Ada di belakang, Masya Allah. Kenapa tidak di depan Pak? Luar biasa, ini tawadu ini Pak Camatnya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Qori kita pada kesempatan kali ini, Al-Ustaz Abu Bakar ya. Terima kasih sudah membacakan Al-Quran bagi kita, luar biasa indah. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Pengurus Majelis Ta'lim Baitul Hamid, Ibunda di samping. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para ulama, para sesepuh, para tokoh. Mohon maaf ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang besar tidak bisa saya sebut gelar, yang kecil pun tak bisa sebut saya nama. Ya. Yang juga saya hormati dan saya cintai karena Allah, hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah Majelis Taklim Baitul Hamid, Masjid Baitul Hamid di Kecamatan Draba, para calon penghuni surganya Allah SWT. Bergembira dari Rasulullah. Bersyukur kita menjadi umat Rasulullah SAW. Kenapa? Banyak keutamaan Allah berikan pada kita dengan sebab kita menjadi umat Rasulullah SAW. Di antara keutamaan yang menjadi keberuntungan kita menjadi umat Rasulullah SAW adalah Allah tidak akan menyiksa kita di akhirat, betapapun banyak dosa-dosa kita. Senang tidak Bunda? Ternyata kata Rasulullah, kita tidak akan disiksa di akhirat, betapapun kita banyak dosa.
Jamaah, apakah ada manusia yang tidak punya dosa? Tidak ada. Berarti semua manusia punya dosa. Rasulullah punya dosa? Tidak. Tadi katanya tidak punya dosa. Manusia yang sempurna bukan manusia yang tidak punya dosa, tapi manusia yang sempurna adalah manusia yang ketika berbuat dosa sadar, yash'ur bidzanbi, dia sadar kalau dia telah berbuat dosa, kemudian dia menyesal atas dosa yang dilakukannya, lalu dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosa, meminta ampun atas dosa-dosanya. Summa yatahadda ila Allah, yu'ahadu ila Allah azza wa jalla ya'uda bihadadam, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa-dosanya. Dan yang kelima, menjauhi dosa-dosa itu. Itulah manusia yang sempurna. Kalau kita tidak punya dosa, Allah musnahkan kita, kata Rasulullah. Ya Adam, law lam taznubu la dhahaballahu bikum. Wahai anak cucu Adam, andai kalian tidak punya dosa, Allah musnahkan kalian. Summa ya'ti bikhalqin jadid, kemudian Allah datangkan makhluk yang buruk, yang baru Allah ciptakan, fayaznubun, lalu mereka berbuat dosa, wa yastaghfirunallah, lalu mereka meminta ampun, wa yatubunallaha alaihi, lalu mereka bertobat kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Itulah manusia yang paling sempurna. Berbuat dosa, sadar dengan dosanya, menyesal berbuat dosa, meminta ampun pada Allah, berjanji tidak mengulang dan pergi menjauhi dosa. Itulah manusia yang sempurna. Surga disediakan bukan untuk orang yang tidak pernah berdosa, tidak, tapi justru surga diberikan untuk mereka yang berdosa. Makanya kalimatnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kepada magfirah dulu, baru kepada surga. Artinya, siapapun yang berdosa bukan berarti tidak akan masuk surga. Dan beruntung kita menjadi makhluk, menjadi hamba dari Tuhan satu-satunya yang Maha Pengampun. Bergembira, bersyukur kita punya Tuhan kita, Allah yang Maha Pengampun. Berapapun banyak dosa kita, Allah pasti ampuni. Betul? Ada dalam hadis qudsi kan? Allah juga berfirman, ya Adam, idza laqaitani bi kurabid dunya khati'atan, ataituka bi kurabiha magfiratan, ma la tusyriku bi syai'an. Wahai anak cucu Adam, andai kamu mati membawa dosa seluas bumi dan segala isinya. Bayangkan, orangnya seperti apa yang dosanya seluas bumi dan segala isinya? Halo? Sepi? Jamaah? Mana jamaah? Saya bukan ustaz akhir zaman, jamaah. Kapok saya di ustaz akhir zaman. Sejujur apapun saya bicara, sebenar apapun fakta saya ungkap. Jika ada pejabat di atas yang tersinggung, kena saya Bapak Ibu. 2 tahun setengah saya berurusan dengan hukum. Tolong jangan sebut saya ustaz akhir zaman. Ustaz mau jadi apa? Insya Allah saya istiqomah jadi ustaz akhir bulan. Aman ya, akhir bulan. Akhir bulan tadi. Andai kalian mati membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas dosa-dosamu. Allahu Akbar. Dengan satu syarat, la tusyriku bi syai'a, kalian tidak mempersekutukan aku sedikit pun, kata Allah. Hanya dosa syirik yang membuat kita masuk neraka. Kalau syirik kecil tidak kekal di neraka, kalau syirik besar kekal di neraka. Contoh syirik kecil apa Ustaz? Ada Pak Ustaz Rahmat, saya mau duduk di depan biar kelihatan rajin. Nah, itu syirik kecil. Dia mencari ridho manusia, bukan ridho Allah. Tuh, untung saya minum bodrek. Coba kalau tidak minum bodrek, kepalaku ini hancur. Bodrek yang jadi penyelamat, Allahnya hilang. Saya sebut produknya, mohon maaf. Mohon maaf, bodrek. Maksudnya bukan obatnya Anda, tapi kita mendahulukan makhluk daripada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bersyukur kita bahwa ternyata di akhirat tidak ada siksa bagi kita. Dan ini perjuangan Rasulullah SAW. Perjuangan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, menunjukkan besarnya cinta beliau kepada kita. Ya. 3 hari 3 malam sujud kepada Allah, menangis. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, demi memelas kasih kepada Allah agar tidak memasukkan umatnya satupun ke neraka. Menangis beliau. Ya Rabb, harir ummati min narik. Ya Rabb, harir ummati min narik. Ya Rabb, ya Rabb.
Arin ummati ya Rabb. Ya Allah, bebaskan umatku dari api neraka-Mu ya Allah. Menangis Bapak Ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur 3 hari 3 malam. Hingga akhirnya Allah kabulkan. Luar biasa. Sehingga Rasul menegaskan, ummati hadihi ummatun marhumatun laisa laha iqabun fil akhirah ajirat iqabuha fid dunya. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Alhamdulillah, tidak ada dosa siksa di akhirat. Seseorang berkata, ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa khati'atun katsira, fama lana alla nu'adzibu fil akhirah, kaifa tutahhiru qulubana? Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah. Jika kami tidak disiksa di akhirat, bagaimana dosa-dosa kami dibersihkan dari jiwa raga kami? Ada 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita. Bagaimana? Di dunia Allah segerakan siksaan bagi kita. Dan ini cinta Allah kepada kita. Jika Allah cinta pada seorang hamba, Allah segerakan kesusahannya di dunia. Di akhirat Allah tidak mau dia susah. Allah ingin di akhirat tinggal menikmati pahala surganya. Jadi ini tanda cinta Allah pada seseorang. Innallaha idza yuhibbu 'abdan wa'ajilatizu fid dunya. Jika Allah cinta pada seorang hamba, Allah segerakan kesusahannya di dunia. Allah tidak mau dia menderita di akhirat. Bagaimana caranya kami disiksa di dunia sehingga kami tidak disiksa di akhirat? 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah. Dengan apa? Dengan fitnah. Yang kedua, wabizalazila. Yang kedua dengan bencana alam. Disebut gempa, yang dimaksud bencana alam. Dan yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Dibantai di Suriah, dibantai di Rohingya, bahkan dibantai di kilometer 50. Keseletot saya. Aman? Aman Zed? Aman. Saya menolak lupa nyawa saudara kami. Manusia mahal nyawanya, apalagi yang beriman. Ya. Jadi ada berapa cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia, Bunda? Jamaah, 3. Yang pertama dengan fitnah, yang kedua bencana alam, yang ketiga pembantaian. Boleh kita bahas satu-satu? Diam bapak-bapaknya. Bunda nggak dikasih sarapan. Kok diam bapak-bapaknya? Ya. Yang pertama fitnah. Fitnah itu mushtarakah, satu kata banyak arti. Bisa berarti menuduh tanpa bukti, bisa berarti bencana alam, yang ketiga bisa berarti azab, yang keempat bisa berarti imtihanul iman, ujian keimanan. Ya, sekali lagi, fitnah adalah kata mushtarakah. Dia bisa berarti menuduh tanpa bukti, yang kedua bisa berarti apa? Azab, yang ketiga bisa berarti bencana alam, yang keempat bisa berarti imtihanul iman, ujian keimanan. Nah, kata fitnah yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah kata fitnah yang berarti imtihanul iman, ujian keimanan. Kenapa? Karena siapapun yang mengatakan beriman kepada Allah pasti diuji. Tak ada orang mengatakan, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman pada hari akhir. Tidak diuji, pasti diuji. Itu kata Allah tuh. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas an yusraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan biarkan mengatakan aku beriman tanpa diuji? Pasti diuji. Kenapa Allah menguji iman kita? Satu, untuk menguji kesungguhan iman kita. Surah apa? Halo? Lanjut. Aman? Masya Allah, semangat Ustaz. Kayaknya di akhir suaranya keras juga ini. Jamaah, udah jam berapa ini? Udah jam 10. Jam 10 sampai jam berapa? Udah jam 12. Yakin? Saya nggak yakin. Paling setengah 10 banyak yang muntaber nanti.
Tahu muntabar? Mundur tanpa berita. Pulang satu-satu. Tinggal saya dengan PDKM. Ya. Kenapa Allah uji iman kita? Untuk mengetahui kesungguhan kita. Liya'lamallahu juhdana. Agar Allah mengetahui siapa yang sungguh-sungguh betul imannya karena Allah, jangan-jangan karena pangkat di pundak, jangan-jangan karena jabatan, atau jangan-jangan karena dunia. Betul? Nah, Allah uji iman kita untuk mengetahui kesungguhannya. Yang kedua, kenapa Allah uji iman kita? Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang layak mendapatkan keutamaan dari Allah. Sehingga jelas nanti di akhirat surganya di tingkatan mana, maka diuji. Betul? Dan yang ketiga, Allah uji dia untuk membersihkan dia dari dosa-dosanya. Ujian ini salah satunya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya, maka fitnah menjadi cara Allah membersihkan dosa-dosa kita, sehingga di akhirat kita tinggal menikmati surga. Dan fitnah ini memang berat. Gambaran beratnya fitnah di akhir zaman apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil amali sholihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Manfaatkan waktu untuk kebaikan dan kebaikan. Fasatakunul fitan, akan terjadi huru hara. Oh iya. Tanda yang arti yang keempat fitnah, yang kelima. Arti fitnah yang kelima huru hara, petaka. Musibah. Ya tadi bencana ya. Karena akan terjadi petaka menimpa kalian kekitailan muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Dahsyat, berlapis-lapis, belum selesai kita dilanda bencana ini, datang petaka yang berikutnya. Masih berdiri sempoyongan, dihantam dan dihatam lagi. Tamuju kamaujil bahri, datang seperti ombak di lautan tanpa henti. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, yumsi kafiran, yumsi mu'minan, yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat jabatan dan triliunan. Bukan main Bapak Ibu. Saya banyak ditawari tuh posisi jabatan dan uang. Kalau diterima, kaya saya. Udah Ustaz, gabung saja sama kami. Ustaz butuh berapa? Pinter lu, gua keluar tangkap sama KPK. Boleh Bapak Ibu, luar biasa. Berat ujian. Tapi betapapun berat ujian yang Allah berikan pada kita ketika kita istiqomah, pahalanya luar biasa jemaah. Pahalanya luar biasa. Betapapun berat risikonya. Beratnya kita mengamalkan Islam di akhir zaman. Rasulullah gambarkan seperti memegang bara api. Al-mutamassiku yawma idin bidinih kal qabidi alal jamri. Orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh kepada syariah Islamnya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat dan hati nuraninya, seperti memegang bara api. Ini ada kayu bakar sedang merah membara, tidak menyala tapi merah membara. Ketika kita pegang, apa yang kita rasakan? Panas kan? Dituduh radikal, ekstremis, intoleran, dan sebagainya lah. Disematkan berbagai macam kelabut. Padahal kita hanya mengamalkan agama. Beratnya seperti itu. Ditangkap, dipenjara. Tapi ketika kita istiqomah, apa pahalanya? Luar biasa pahalanya. Pengen tahu pahalanya? Sedikit yang jawab. Jemaah. Seperti apakah pahala orang yang istiqomah memegang teguh agamanya betapapun berat fitnahnya? Nah, kita lihat sama-sama. Apa kata Rasulullah SAW? Jangankan berjuang di jalan Allah sampai syahid, memegang teguh agama ini ternyata lebih besar pahalanya daripada berjihad di jalan Allah sampai syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Ajru mi'ati syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, di saat manusia ramai-ramai meninggalkannya, sepi daripada kemana? Meninggalkan manusia sunnah Rasul. Tapi dia istiqomah memegang betapapun berat. Apa kata Rasulullah?
dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Berapa? 100 kali pahala mati syahid. Syuhada minhum ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian, hei sahabatku. Allahu Akbar. Hari ini kita istiqomah pegang teguh Quran dan Sunnah. Kita iman dan Islam kita pegang, tidak peduli walaupun ditawari pangkat jabatan, sekalipun di penjara, kita tetap pegang teguh. Pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Allahu Akbar. Sekarang kita bongkar keutamaan satu mati syahid. Hasilnya tinggal kali 100. Ini bagi mereka yang istiqomah memegang teguh Quran dan Sunnah di zaman penuh fitnah di akhir zaman ini. Mau kita lihat sama-sama? Kita lihat sama-sama jemaah. Seperti apakah keutamaan? Kita bahas satu keutamaan mati syahid, nanti tinggal dikali 100. Keutamaan mati syahid yang pertama, sebelum peluru menembus lehernya, tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut kesadaran orang yang mati syahid. Pada ya'lamu syahid bi adamil maut ila khatamtin namli. Maka orang-orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. La tajidu syahid bil qatsi illa kama tajidu kama yajidu kama yajidu namla. Ya. Bagaimana bunyi hadisnya? Tidak, orang yang mati syahid tidak akan mendapati sakitnya kematian, melainkan seperti sakitnya digigit semut. Ada orang mati digigit semut? Tidak ada. Tapi orang yang mati syahid, matinya seperti digigit semut. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum leher menjambar tubuhnya, Allahumma jubki musibati wa khluq lahu khair minha. Allah cabut kesadarannya. Maka lihat orang yang mati syahid, makanya senyum. Kenapa? Enggak sakit kematiannya. Dan Allah perlihatkan surga kepadanya. Betul Ustaz, yuk kita lihat sama-sama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Maka kebahagiaanlah bagimu wahai golongan kanan. Lihat ya muda, ini di Suriah, hancur tubuhnya. Ini kelihatan ada lukanya. Ini kenapa hanya segini? Karena yang bawahnya hancur tuh, kena rudal. Ini di Suriah, berjihad membela agama Islam. Ya, saya punya teman-teman yang sampai sekarang masih di Suriah. Alhamdulillah mereka sekarang sudah aman dan sudah merdeka. Suriah sudah merdeka. Di antara mereka yang mati syahid, yang ini menjalan syahid, hancur tubuhnya, ada luka tulangnya kelihatan darah. Tapi sesakit itu, sehancur itu tubuhnya, dia tidak merasa sakit. Lihat wajahnya. Wajahnya seperti itu kan. Ini bukti orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim sama saya. Kenapa tidak sakit? Karena Allah perlihatkan tempatnya di surga. Bayangkan, dia melihat tempatnya di surga. Karena orang yang sakaratul maut, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Konon hari ini, ada 70 hijab antara kita dengan Allah. Ada 70.000 hijab antara kita dengan surga dan neraka. Tapi ketika kita sakaratul maut, Allah buka semua hijab itu. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. Fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Sobat kalian manusia, lupa indahnya dunia, indahnya gemerlapnya hidupmu di dunia, membuat kamu lupa kalau kamu akan mati menghadapku. Maka sekarang di saat kalian sakaratul maut, kami buka semua hijab antara kamu dengan akhiratmu. Maka saat itu tatapanmu tajam. Maka lihat orang yang sakaratul maut, dia sedang melihat tempatnya di akhirat. Kalau matanya seperti ini, wajah seperti ini, kira-kira yang dilihatnya surga apa neraka? Nah, ini bukti nih, orang yang mati syahid tidak sakit kematiannya. Indahnya surga, dia Allah perlihatkan dan dia memperlihatkan. Tadi kan dia bersaksi, Allahu Akbar. Mana ainun raj,
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang dia lihat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh sepasang mata makhluk tentang indahnya surga. Belum pernah ada telinga makhluk yang mendengar indahnya cerita surga, dan belum pernah ada hati yang bisa membayangkan seperti apa indahnya surga. Subhanallah. Pada saat ini dia menyaksikannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kematian kita seperti ini. Ya, maka dari itu kata Rasulullah, mintalah kepada Allah, niatkan dalam hati untuk berjihad di jalan Allah, baik laki-laki atau perempuan. Karena siapa yang tidak pernah meniatkan dalam hatinya untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, munafik itu dia. Munafik kata Rasulullah. Man mata wa lam yata'akkad bil jihad fa mata ala syu'abin minan nifaq. Siapa yang mati dan tidak pernah menitikkan dalam hati Allah, saya ingin berjihad di jalan Allah, dia mati dalam kemunafikan. Biarkan kapan jihadnya, kapan berperangnya, itu terserah Allah. Yang penting niatkan dalam hati. Tapi Ustaz, bisa mati syahid kalau kita tidak berperang? Bisa, kata siapa? Apa kata Rasulullah SAW? Man sala syahadatan bisidqin ballagahu Allahu manazil syuhada walau mata ala firasih. Siapa yang dengan sungguh-sungguh meminta, ya Allah syahidkan aku di jalan jihadmu ya Allah, ya Allah syahidkan aku di jalan jihadmu ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid, sungguh-sungguh dia meminta kepada Allah, Allah akan menyampaikan dia kepada derajat mati syahid walaupun matinya di atas ranjang. Tuh kan, yang penting niat dulu yang benar, yang kuat, biar Allah yang memudahkan jalannya. Betul. Siapa tahu nanti kita syahid di Gaza. Banyak yang berani nih. Yang keberapa dia kedua? Yang kedua, orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Berapapun lama dia dikubur, tubuhnya tidak akan hancur. Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh orang yang mati syahid. Bapak Ibu, nah ada anak yang dibombardir, dia sedang membaca Quran. Dia adalah ahlus salat, tahajud. Anaknya soleh, anak gadis remaja tanggung, usia 14-15 tahun. Nah, karena gugur syahid, tidak jauh dari Quran yang biasa dia baca. Ya, rajin salat tahajud, apalagi salat 5 waktunya. Senin Kemisnya hafal Quran yang luar biasa. Termasuk yang syahid gugur. Dikuburkanlah 2 tahun, ada kuburan yang terkenal Dahdah namanya. Di Suriah itu ada penguburan Dahdah, itu banyak syuhada yang dikuburkan di sana, para ulama di sana. Nah, anak ini setelah 2 tahun dikuburkan, datang dalam mimpi sang ayah. Abi ajri abi, anqilni laqabin jadid. Ana la astati an ariha ya abi. Hada rajul jadid yasrah sarhatan shadidatan fa ka'annama ya'adabu kulla sa'a. Anqilni laqabin jadid ya abi. Ayah, kemarilah ayah, tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Ini ada laki-laki yang baru dikuburkan belum lama ini, menjerit-jerit setiap saat, disiksa, dia nggak pernah sholat gitu. Wah, ini hati-hati yang tidak pernah sholat. Disiksa di kuburnya ya. Aku nggak bisa tidur. Nah, ini isyarat bagi kita ya. Kalau memakamkan saudara kita muslim, makamkan di pekuburan muslim. Kasihan kalau dicampur. Nanti kayak gini. Presek kalian ribut, aku nggak bisa tidur. Aku mau pindah sendiri, cari kubur yang baru. Nah, kalau dicampur, nanti kita yang repot. Mereka pindah sendiri, kita yang repot. Betul? Jadi bikin pemakaman khusus kaum muslimin. Setuju? Ada pemakaman khusus tadi sini. Alhamdulillah. Ada ya? Mau pesan mie 1 kapling? Jawab. Maka sang ayah mendapatkan ini. Lakin ana ya'takid mubashara bi ahada min amrillah min amaratil haqqi. Ya syak alaih. Dia tidak yakin kalau itu mimpi, itu berita dari Allah, betul-betul terjadi permintaan anaknya. Maka dia tunggu 3 hari 3 malam. Ternyata betul, 3 hari 3 malam, 3 malam berturut-turut, 3 malam berturut-turut mimpinya, 3 kali berturut-turut. Idan hadza min amrillah. Kalau begini perintah Allah. Maka dia minta izin pada otoritas pemakaman, digali kuburnya. Sudah 2 tahun Bapak Ibu dikuburkan. Ayahnya menggali sendiri. Perhatikan, jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh. Ini bukti orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Allahu Akbar.